Di dalam Perjanjian Lama, Nabi pernah mengucapkan perkataan firman Allah. Marilah kita berperkara. Seandainya dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba, dan seterusnya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya di dalam kehidupan kita ini selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tidak ada kata putus asa. Dan tidak boleh ada kata putus asa. Untuk dosa yang tidak dapat kita atasi saja, Yesus Kristus sanggup menyucikan kita, membersihkan dosa kita. Ya. Apalagi pergumulan-pergumulan kita yang lain. Amin. Apapun persoalan kita. Pak Sabto diingatkan pada satu tokoh yang akhirnya tokoh itu menjadi sangat terkenal. Maaf. Seorang tokoh yang bernama Ibu Maria Magdalena, ya. Ibu Maria Magdalena itu akhirnya dikenal di dalam pemberitaan Injil karena Ibu Maria Magdalena itu dicatat di dalam Alkitab dia yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit itu. Ternyata latar belakang Ibu Maria Magdalena itu sungguh-sungguh mengagumkan, saudara-saudara. Karya Allah itu sangat mengagumkan. Ibu Maria Magdalena itu kemungkinan dia berasal dari sebuah perkampungan dengan yang disebut Magdala, itu sebuah pantai. Dan di situ memang perkampungan pantai, dan menurut informasi Ibu Maria Magdalena itu pembisnis yang kaya, ya. Tapi menariknya apa? Ibu Maria Magdalena itu adalah salah satu orang mendapatkan anugerah betul-betul mengalami Injil secara real, secara nyata. Banyak orang Kristen, banyak orang beragama Kristen, tidak ngerti mengapa dia beragama Kristen, tidak mengalami kekristenan itu. Memang dia mungkin lahir Kristen, tidak pernah pindah agama. Ya puji Tuhan, Pak Sabto kecil sudah menjadi Kristen, kelas 4 SD jadi Kristen, ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih lama dari Pak Sabto dalam kekristenan. Tapi bukankah banyak orang Kristen yang tidak mengerti mengapa dia Kristen? Ya. Dia Kristen, sudah dewasa, sudah puluhan tahun, hidupnya nggak berubah-berubah. Masih saja mabuk, ya. Masih saja hidupnya nggak karu-karuan. Masih hidupnya tidak ada progres sama sekali. Ya. Kemungkinan dia belum mengalami kuasa Injil yang sejati itu. Tapi tidak dengan Ibu Maria Magdalena. Dia betul-betul mengalami kuasa Injil yang nyata. Mengapa? Karena Ibu Maria Magdalena itu pernah mengalami kerasukan setan. Ya. Dan setan yang merasuki dia itu 7 setan. Saudara bayangkan, ya. Dia tidak berdaya sama sekali. Seluruh aspek hidupnya dikuasai oleh setan, 7 setan. Karena kata 7 biasanya itu melambangkan kesempurnaan, ya. Yaitu untuk menggambarkan betapa hebat penguasaan setan di dalam diri Ibu Maria Magdalena itu. Pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai, perasaannya dikuasai, ya. Keinginannya dikuasai, tingkah lakunya dikuasai. Nah, saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada berita yang sangat mengenaskan, ya. Pak Sabto baca di berita di medsos itu ada bapak ibu atau bagaimana ceritanya itu ditangkap polisi karena membunuh anaknya. Ya. Setelah ditanya polisi kenapa kok anaknya dibunuh, ternyata katanya itu dia dapat bisikan untuk membunuh anaknya. Dan itu terjadi beberapa kali di Indonesia. Karena bisikan itu anakmu itu membawa sial saja itu. Kamu harus bunuh dia, kalau kamu mau untung, mau bagi, dibunuh, saudara-saudara. Saudara bayangkan, Ibu Maria Magdalena mengalami seperti itu mungkin lebih hebat daripada itu. Pikirannya itu dikuasai oleh setan tiap-tiap hari. Ya. Hatinya dikuasai oleh setan. Pasti perilakunya juga dikendalikan oleh setan. Tidak berdaya dia. Tuhan Yesus melepaskan dia dari
penguasaan setan ini. Saudara sekalian, ini poin pertama yang sangat penting. Apakah kita sudah mengalami Yesus Kristus dalam hidup kita? Apa artinya Yesus Kristus bagi kita? Ya. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan Kristus dalam hidup kita? Ya. Mengetahui Yesus Kristus tentu saja harus. Tapi pengetahuan tentang Yesus Kristus itu tidak sama dengan pengetahuan tentang filsafat. Tidak sama. Pengetahuan tentang Yesus Kristus tidak sama dengan pengetahuan matematika. Tidak sama. Karena pengetahuan di luar Yesus Kristus itu pengetahuan yang mati. Tapi pengetahuan tentang Yesus Kristus itu adalah pengetahuan yang hidup. Pengetahuan seharusnya mentransformasi, merubah hidup kita. Ya, kita betul-betul mengalami kuasa. Ya, Injil itu secara nyata. Dan kalau kita belum pernah mengalami itu, jadi pengampunan dosa itu bukan sekedar doktrin dan ajaran, saudara-saudara. Bukan sekedar pemahaman, ya aku percaya Yesus mampu mengampuni dosa saya karena dia mati di salib dan sebagainya. Terus bagaimana, maksudnya apa? Apakah kita mengalami secara konkret, secara nyata? Mari kita lihat kisah-kisah bagaimana manusia Kristen itu mengalami pengampunan dosa itu. Saudara ingat tentu kisah Paulus ya. Salah seorang rasul yang terkemuka. Akhirnya dia tuh berkorban luar biasa bagi Tuhan Yesus ya. Kita tahu ceritanya. Seorang imam pemimpin agama yang bernama Saulus ini ya. Dia punya semangat yang luar biasa untuk memperjuangkan agamanya dan melawan sekte yang dianggapnya sekte pada waktu itu, yaitu sekte Nasrani ini. Dia kejar-kejar orang Kristen, dia tangkap. Bahkan dikatakan kalau tidak salah itu Stefanus itu dirajam batu, dia menjadi saksi daripada pembunuhan Stefanus. Tetapi satu hari di Damsyik terjadi peristiwa yang luar biasa. Nah, tentu saja bukan maksudnya kita harus mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus, persis tidak juga, bukan. Tapi setiap kita membutuhkan pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, secara personal. Ya, ini sangat penting. Kalau belum, kita mesti merenungkan ini. Sebetulnya aku jadi Kristen itu kenapa sih? Gitu ya. Kenapa saya jadi Kristen? Apa karena papa mamaku Kristen sehingga saya jadi Kristen? Atau apakah kita sudah mengalami secara pribadi dengan Yesus Kristus, mengalami pengampunan dosa, menyadari kita itu orang berdosa, dan kita datang kepada Yesus Kristus, menghampiri Dia dan menerima pengampunannya yang sejati, sehingga kita itu dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Nah, ini arti yang pertama dari perenungan kita mengenai pengampunan yang menyembuhkan ini. Hanya Allah saja yang berkuasa mengampuni. Saudara perhatikan kalimat tema ini. Pengampunan yang menyembuhkan. Ya. Berarti pengampunan itu ditujukan kepada orang yang sehat atau orang yang sakit. Pengampunan yang menyembuhkan itu ditujukan kepada orang yang sehat apa orang yang sakit. Masalahnya banyak orang merasa dirinya sehat. Betul? Banyak orang merasa rohaninya sehat, sehingga dia tidak membutuhkan Kristus. Nah, ini masalahnya. Sehingga akhirnya kekristenan tidak lebih sekedar sebagai agama. Ya. Sebagai kekristenan yang bersifat formalitas, legalitas. Ya, KTP-nya itu legalitasnya itu Kristen dan sebagainya. Tapi bagaimana kekristenan itu? Ya. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami itu? Apakah kita mengalami seperti Maria Magdalena? Apakah kita pernah mengalami seperti Rasul Paulus? Ya. Pernahkah kita mengalami hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus? Ya. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Ya. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama dengan Yesus itu indah sekali ya. Ya.
makan bersama-sama dengan Yesus itu berarti kita betul-betul memiliki hubungan relasi yang intim ya dengan Kristus ya. Ini penting sekali. Itu yang pertama. Hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Dan Allah yang berkuasa mengampuni dosa itu bukan lagi sebagai faham saja, ajaran saja. Allah yang mengampuni dosa itu sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam diri Yesus Kristus. Dan melalui diri dan karyanya kita betul-betul memperoleh pengampunan dosa itu secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua dari nats yang kita baca, saudara sekalian, maka kita bisa menemukan pengertian yang kedua dari tema pengampunan yang menyembuhkan. Pengertian apa itu? Yakni bahwa pengampunan Allah itu selalu berbuah pembaharuan. Nah, ini menarik. Mari kita membaca ayat 11 ya. Ayat 11 ya. Saya bisa minta tolong kakak mahasiswa yang bisa baca ini. Siapa ya? Mbak Linda aja. Mbak Linda bisa tolong baca ayat 11 ya. Yohanes 8 ayat 11. Terima kasih. Coba perhatian, ini indah sekali. Ya. Ya Pak, Yohanes 8 ayat 11 ya. Beginilah firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, ini perhatikan. Ini yang dimaksud dengan, terima kasih Mbak Linda, dengan menyembuhkan. Saya lebih suka memakai istilah pembaharuan. Ya. Kekristenan itu seharusnya dipahami sebagai pembaharuan hidup. Ya. Kekristenan yang sejati itu adalah Injil. Ya. Dan Injil yang sejati itu adalah pembaharuan. Ya. Orang Kristen yang tidak mengalami pembaharuan perlu dipertanyakan. Setuju atau enggak? Kalau hidup Kristen kita tuh enggak ada progres, perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena pengampunan Yesus itu menjadi titik di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu, pasti ada progres. Ya. Pasti selalu ada namanya itu eager itu semangat. Ya. Semangat untuk apa? Semangat untuk mencintai Tuhan. Semangat untuk melawan kedagingan. Semangat untuk melawan kecenderungan berdosa kita. Saudara sekalian, kalau kita lihat seperti ini, fakta ini betapa memprihatinkan sebetulnya kekristenan dan gereja itu, betul? Ya. Karena banyak orang Kristen itu tidak mengalami progres sama sekali. Ya. Tidak mengalami progres sama sekali. Kalau secara fisik aja tidak memiliki progres, apalagi secara psikis, secara kejiwaan ya. Karena manusia itu utuh ya. Ini penting sekali, saudara. Walaupun saudara Kristen ya, sejak lahir, tapi kalau saudara itu ngobat ya, dan obatnya makin lama ukurannya makin banyak, itu dosisnya, ya, dipertanyakan ya. Saudara membutuhkan Kristus. Saudara tidak membutuhkan ajaran agama Kristen saja, titik. Tapi saudara membutuhkan pribadi yang menjadi pusat ajaran itu. Ada pembaruan. Ya. Perhatikan perempuan ini, saudara. Perempuan yang memang layak dianggap sebagai orang berdosa, siapapun juga akan menganggap gitu. Tapi setelah bertemu dengan Yesus Kristus, setelah dia encountering dengan Christ, with Christ, ada perjumpaan dengan Kristus, ya, tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Kalau hidup kita masih sama, kita mesti harus prihatin. Kalau mulut kita masih biasa bicara kotor, ya, sedikit-sedikit omongan kotor, sedikit marah omongan kotor, dan itu tidak berubah sama sekali. Ya, jangan dianggap sepele. Yang penting kan percaya pasti selamat, omong kosong. Ya.
omong kosong. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan itu kehidupan. Nah, kehidupan itu akan terus berdinamis ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut kita sebagai garam supaya terang. Tuhan Yesus tidak menyebut kita hendaklah kamu menjadi, bukan. Tapi Tuhan mengatakan kamulah apa? Garam. Dan kamulah terang. Ya. Kalau hidup kita tidak tertransformasi dan tidak mampu memberikan transformasi, itu seperti garam yang tawar. Ya. Katanya yang ahli Palestina itu, garam di Palestina zaman dulu itu kan menyelimuti batu-batu kecil ya, kerikil-kerikil itu diselimuti oleh garam gitu ya. Ya, ada kerikil garam itu yang sudah ada garamnya lagi, tinggal kerikil saja, itu pasti akan dibuang saja. Ya. Jangan menyepelekan hal ini, artinya ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Ya. Tuhan memanggil kita dan Tuhan mengampuni dosa kita. Dengan tujuan apa? Tujuan yang satu, supaya kita terus berprogres, supaya kita terus bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh menjadi apa? Berprogres kemana? Bertumbuh, berprogres, berkembang menjadi serupa dengan Kristus. Betul ya? Serupa dengan Kristus itu jangan hanya gondrongnya saja yang dicontoh ya. Nanti gondrongnya saja yang dicontoh, jenggotnya saja yang dicontoh. Menjadi serupa dengan Kristus itu artinya apa? Spiritualitas kita, karakter kita, personality kita itu menjadi serupa, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau hari ini keserupaan kita 30%, kita harus berdoa mohon anugerah Tuhan supaya besok menjadi 31%. Bulan depan menjadi 32%. Karena dengan itulah kita bahagia. Saudara coba tanya gitu. Orang yang berbahagia itu orang yang terus membenci atau orang yang terus mengampuni? Nah, hati-hati saudara. Kadang-kadang kita itu membenci itu puas secara psikologi ya. Wah, kalau sudah memelihara kebencian itu, apalagi kalau sudah menggosip nggak ada habisnya itu ya. Ya, dari jam 10 sampai jam 4 pagi nggak berhenti-berhenti gitu ya. Benci rasanya puas. Tapi kepuasan yang merusak itu seperti obat bius ya. Obat bius itu rusak. Hari ini kita nelan setengah, besok bisa 1, berikutnya 1,5. Makin lama semua unsur-unsur tubuh kita itu, saraf-saraf kita itu rusak. Dosa itu seperti itu. Rasul Paulus menyebut dosa itu seperti kanker yang menggerogoti spiritualitas kita. Kita tidak berdaya. Kita harus mohon anugerah Tuhan supaya pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar ini tidak menjadi sia-sia. Tentu tidak akan sia-sia. Dan Tuhan memberikan kepada kita anugerah kesadaran untuk terus-menerus senantiasa ya, mencari Tuhan dan terbuka terhadap Roh Kudus dan firman-Nya sehingga hidup kita diperbaharui. Nah, perempuan ini saya yakin mengalami hal ini, saudara-saudara. Ya. Setelah dia diampuni dosanya, dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Nah, itulah Injil yang punya kuasa untuk merubah. Injil yang berkuasa untuk merubah. Dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara sekalian, saya kira itu renungan kita pada malam hari ini. Mari kita mensyukuri karya Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memang sudah mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi berikutnya Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan terus memberikan terang bagi mata batin kita untuk menyadari keberdosaan dan ketidakberdayaan kita. Supaya kita senantiasa terus-menerus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, memahami Tuhan dalam firman Tuhan itu, dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bisa minta tolong Mas Yanser ya, mewakili kita untuk bersyukur untuk firman Tuhan ya.
Terima kasih.